di surga yang kami kenal melalui Putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucapkan syukur padamu Tuhan atas berkat-Mu yang melimpah sampai saat ini. Bapa kami yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, sehingga firman-Mu dapat bertumbuh, berkembang, dan berbuah di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu mengaplikasikan dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucapkan syukur padamu. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dari Yesaya pasal yang kelima, ayat yang ke-21. Demikian bunyinya. Marjea majolma akan nabisuk di bagasan rohana, jalama roha ibana di parbaga rohana. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan apa arti sesungguhnya dari kebijaksanaan sejati di mata Tuhan. Dari Yesaya pasal yang kelima ayat yang ke-21, kita melihat suatu peringatan serius dari Tuhan. Celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Ayat ini mengingatkan kita untuk mengevaluasi sikap kita terhadap kebijaksanaan dan kecerdasan yang kita miliki, serta dari mana asal itu. Di dunia yang ada serba canggih ini, banyak dari kita bergantung pada kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman kita. Seringkali kita cenderung merasa cukup bijak atau pintar untuk menjalani hidup ini. Tetapi kebijaksanaan manusia memiliki batasnya. Mari kita simak lebih dalam apa yang Tuhan kehendaki tentang kebijaksanaan sejati dan bagaimana kita bisa hidup dengan rendah hati di hadapannya. Ada 5 hal yang akan membantu kita. Yang pertama, kebijaksanaan yang sesat di mata Tuhan. Yesaya memperingatkan bangsa Israel tentang bahaya merasa bijak di mata sendiri. Perasaan ini dapat membuat kita sombong, merasa lebih baik dari orang lain, dan bahkan mengabaikan hikmat dari Tuhan. Tuhan memandang rendah hati, bukan kebanggaan diri, sebagai kunci untuk memperoleh kebijaksanaan sejati. Disinilah kita perlu berhati-hati ketika kita merasa sudah cukup bijak. Kita justru berada dalam bahaya besar. Hikmat manusia seringkali membawa kepada jalan yang salah ketika di luar kehendak Tuhan. Contohnya, ketika kita mungkin merasa bijaksana dalam mengelola keuangan atau karir dengan cara kita sendiri, tetapi kita melupakan prinsip-prinsip firman Tuhan. Kebijaksanaan sejati adalah mengikuti kehendak Tuhan, bukan mengandalkan kemampuan sendiri. Yang kedua, mengapa kebijaksanaan Tuhan berbeda? Kebijaksanaan manusia terbatas pada pengalaman dan pengetahuan yang kita miliki. Namun, Tuhan adalah sumber segala hikmat. Firman Tuhan mengatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Jadi hikmat sejati dimulai dari rasa takut akan Tuhan dan kesadaran bahwa segala sesuatu berasal dari Dia. Jika kita mencoba mendefinisikan kebijaksanaan tanpa Tuhan, maka kebijaksanaan itu akan selalu tidak lengkap dan akan berujung pada keangkuhan. Ingatlah bahwa kebijaksanaan Tuhan tidak terbatas dan mengarahkan kita untuk hidup dalam kasih, kebenaran, dan keadilan. Jadi penting bagi kita untuk selalu meminta hikmat dari Tuhan dan tidak bergantung pada pengertian kita sendiri. Yang ketiga, dampak dari kebijaksanaan yang salah. Ketika seseorang merasa dirinya bijak di atas orang lain, ini bisa mengarah pada dosa dan kesalahan besar. Kebijaksanaan yang semu membuat kita tidak menghargai nasihat dari orang lain, atau bahkan mengabaikan kebenaran yang sederhana. Kesombongan seringkali menjadi awal dari kehancuran. Tuhan tidak ingin kita merasa paling bijak atau pintar. Karena itu menghalangi kita untuk menerima hikmat yang sejati darinya. Kesombongan bisa membuat kita sulit menerima koreksi. Dan tanpa disadari, kita semakin menjauh dari Tuhan. Marilah kita belajar dari Yesaya 5 ayat yang ke-21 untuk selalu rendah hati
dan membuka diri terhadap hikmat dari Tuhan. Yang keempat, menjadi bijak di mata Tuhan. Yesus pernah berkata dalam Matius 11 ayat yang ke-25, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semua itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil." Ini menunjukkan bahwa kebijaksanaan sejati diberikan kepada mereka yang rendah hati. Tuhan sangat menghargai hati yang tulus, yang menyadari keterbatasan manusia dan terus mencari Tuhan. Sebagai umat Kristen, kita diajak untuk terus rendah hati dan terbuka terhadap kehendak-Nya. Ketika kita rendah hati, kita akan menyadari bahwa kebijaksanaan bukanlah milik kita sendiri, melainkan anugerah yang Tuhan berikan. Mari kita belajar bersikap seperti anak kecil yang selalu mau diajar, selalu ingin belajar lebih banyak tentang kehendak Tuhan. Yang terakhir, yang kelima, kebijaksanaan yang memuliakan Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita bertanya pada diri sendiri, apakah keputusanmu atau tindakan yang kita lakukan itu untuk memuliakan Tuhan? Apakah kita mencari hikmat dan tuntunan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita? Memuliakan Tuhan melalui kebijaksanaan berarti berusaha untuk menjalankan kehendak-Nya, bukan kehendak kita sendiri. Saat kita menghadapi situasi sulit, ingatlah bahwa kita tidak bisa meminta hikmat dari Tuhan. Yakobus 1 ayat 15 mengingatkan kita, jika di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta kepada Allah. Tuhan sangat ingin membimbing kita dalam setiap keputusan yang kita ambil. Oleh karena itu, carilah hikmat dari Tuhan, bukan kebijaksanaan dari dunia. Untuk itu saudara-saudaraku, Yesaya 5 ayat yang ke-21 adalah peringatan bagi kita semua untuk tidak bermegah terhadap kebijaksanaan kita sendiri, tetapi selalu rendah hati dan mau mengakui kebesaran Tuhan. Marilah kita terus berkomitmen untuk menjadi pribadi yang mengandalkan Tuhan sebagai sumber hikmat kita. Kita memerlukan kebijaksanaan sejati yang berasal dari rasa takut akan Tuhan, yang akan membawa kita pada kehidupan yang penuh dengan kasih, keadilan, dan kerendahan hati. Semoga kita terus belajar menjadi pribadi yang bijaksana dengan cara yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.